Delapan penguasa menunggu dengan tenang. Dari 9 kaisar dalam formasi kehidupan Hunyuan Tiansheng, asal-usul, dan ibu ruang dan waktu, dimasukkan karena mereka abadi, dan kemampuan menyerang mereka berada di level menengah ke bawah di antara para leluhur. 7 lainnya sangat kuat. Tiba. Pada saat ini, kedelapan penguasa itu siap berangkat. Di seluruh ruang primordial yang tak terbatas, beberapa makhluk yang setingkat sedang menyaksikan dari jauh. Ledakan. Tiba-tiba, leluhur asli, yang tadinya sangat tenang, meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, dan cahaya tak terbatas itu menutupi area yang sangat luas. 35 leluhur juga muncul dalam jangkauan cahaya ini pada saat yang sama. Para leluhur yang bersembunyi pun muncul. 105 leluhur akhirnya berkumpul bersama. Kecuali beberapa leluhur yang baru diangkat, mereka yang menolak mematuhi perintah, dan mereka yang terluka parah, sisanya sudah berkumpul. Dipimpin oleh 9 kaisar, total 105 leluhur telah berkumpul di sini. Hancurkan para penguasa pembudidaya. Hancurkan mereka. Kali ini, kekuatan hidup Hunyuan Tiansheng sudah membuat rencana. Saat mereka berkumpul, mereka mulai menyerang dengan ganas tanpa ragu. Tingkat kekuatan tertinggi yang dikuasai oleh 105 leluhur, setelah koordinasi sederhana, mengalahkan 8 penguasa para kultivator. Gemuruh. Kekuatan dan wilayah 8 penguasa, yang dimobilisasi oleh formasi Yuan, melawan dengan sekuat tenaga. Namun, hanya dengan sedikit rintangan, serangan mengerikan yang tak berujung ini menimpa Wulan dan Luo Feng. Ini mungkin, Tuan Jin, Tuan Moman, Tuan Minghuang, dan Tuan Naigu semuanya berubah warna. Dalam menghadapi kekuatan absolut dari lebih dari 100 leluhur yang bergabung, kecuali kemampuan seseorang untuk mempertahankan hidupnya sangat kuat, mereka akan hancur total. Keempat klon tempur utama mereka tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Yuan dan Xingmang, menghadapi kekuatan seperti itu, hanya bisa menghindar. Tapi sekarang ini adalah konfrontasi kolektif, mereka berdua bisa bersembunyi, tetapi penguasa lainnya tidak bisa. Ledakan. Luo Feng dan Wulan keduanya merasakan kekuatan besar dan tak berujung yang menghancurkan mereka. Hahaha, senang sekali. Wulan tertawa. Ia bahkan ingin mengambil inisiatif untuk mencegat banyak kekuatan yang kuat. Tubuhnya yang besar yang dibentuk oleh Hunyuan material Dao juga menderita luka-luka saat ini, tetapi ia tidak peduli dengan luka-luka ini. Targetkan Luo Feng. Para leluhur berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Wulan. Jadi meskipun Wulan mengambil inisiatif untuk mencegat, dia hanya dapat mencegat sekitar setengah dari kekuatannya. Setengah kekuatan sisanya jatuh pada Luo Feng. Berbagai kekuatan tertinggi menimpa Luo Feng tanpa alasan, menggerogoti, menghancurkan dan merusaknya. Tekanannya agak tinggi. Lapisan energi pelindung Luo Feng ditembus berulang kali, dan 1,8 miliar asal-usul terisi kembali dengan gila-gilaan. Ada juga banyak kekuatan yang merobek dan menghancurkan tubuh Luo Feng. Tubuh Luo Feng terkoyak dengan banyak luka, dan darah menodai sebagian tubuhnya. Luka-lukanya jelas jauh lebih serius. Namun, tubuh Luo Feng hanya menyerap 1 bagian energi, sedangkan 180 juta esensi menyerap 10 bagian energi. Meskipun tubuhnya terluka parah, vitalitas Luo Feng sangat mengerikan. Bahkan jika dia hancur, dia dapat memulihkan sebagian dari ketiadaan. Selain itu, dengan pemulihan 180 juta esensi, tubuhnya masih dalam kisaran toleransi. Sebaliknya, konsumsi, lapisan energi pelindung tubuh, cukup besar. Dalam satu tarikan napas, sekitar 5% cadangan energi terkuras. Luo Feng merasakannya. Saat menghadapi 73 leluhur, Luo Feng menghabiskan 1% cadangan energinya dalam satu tarikan napas. Sekarang telah mencapai 5 kali lipat. Jelas, seiring kekuatannya terus meningkat, kerusakan pada Luo Feng akan meningkat secara eksponensial. Jika kekuatannya mencapai batas tertentu, klon tempur utama Luo Feng juga akan meledak. Luo Feng bertahan, banyak leluhur yang dipimpin oleh Jiu Huang diam-diam terkejut. Mereka bisa merasakan ketika mereka menyerang bahwa tubuh Luo Feng jauh lebih lemah daripada Wulan, dan luka-lukanya jelas lebih serius. Tetapi Luo Feng bertahan dan tetap pada kondisi puncaknya. Cobalah juga taktik tuan kami. Sebuah suara terdengar di antara banyak leluhur. Penguasa Moman membakar klon pertempuran utamanya,
menyebabkan ruang waktu yang luas tempat para leluhur berada langsung berubah menjadi nada yang tak terhitung jumlahnya dan bergetar. Seluruh ruang waktu berubah menjadi sebuah lagu, dan lagu itu bergema di hati setiap leluhur. Serangan tak kasat mata menargetkan tubuh dan jiwa. Serangan kelompok itu, tidak ada leluhur yang bisa menghindar, mereka hanya bisa melawan. Lebih dari 10 leluhur yang terluka parah terakhir kali telah pulih setelah gencatan senjata 10 hari dengan bantuan rekan-rekan mereka, tetapi 3 dari mereka masih terluka parah. Pada saat ini, menghadapi serangan penguasa Moman, luka-luka mereka tiba-tiba memburuk. Haha, aku harus membunuh beberapa leluhur lagi kali ini. Suara Jin juga terdengar, dan semua kekuatannya yang membara berubah menjadi 13 bola hitam. Ke-13 bola hitam itu muncul di area tempat para leluhur berada, dan kekuatan mereka meledak dalam sekejap, memusnahkan area luas di sekitar mereka. Segera setelah itu, guntur emas yang menyilaukan juga turun. Satu demi satu, guntur emas mengunci musuh, tidak ada jalan keluar. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hancurkan mereka secepat mungkin. Ketika Moman, Jin, dan Ming Huang menyerang satu demi satu, 9 kaisar tidak goyah sama sekali. Mereka sudah mengetahui metode pihak penguasa dan tentu saja memiliki rencana tanggapan. Mereka tidak dapat bertahan melawan serangan para penguasa ini, jadi tidak perlu bertahan. Atur leluhur tak berujung untuk bekerja sama dengan Ibu Ruang dan Waktu dan Inisial untuk menyelamatkan beberapa leluhur yang terluka parah. Adapun 6 dari 9 kaisar lainnya dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, pimpin para leluhur untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Wulan diiringi gemuruh yang menggema hingga ke langit dan bumi. Leluhur ular tak terbatas meraung, dan sosoknya yang besar tiba-tiba menjadi kabur. Sosoknya yang kabur menjadi ribuan kali lebih besar, membuatnya jauh lebih besar daripada semua leluhur yang digabungkan. Namanya adalah Infinity. Memang bisa sangat besar, dan jangkauannya yang terbesar bahkan lebih besar dari sekelompok dunia. Ia juga bisa menyatu dengan kehampaan yang tak terbatas dan menjadi abadi sepenuhnya. Namun dalam kondisi itu, ia tidak memiliki kekuatan serangan. Awalnya, benda itu menjadi besar dan virtual, menutupi seluruh ruangan. Kemudian, benda itu memadat dan mengecil dalam sekejap. Tubuh ular yang sangat besar, perutnya benar-benar menjebak Wulan. Dan ada 2 kekuatan mengerikan yang terintegrasi ke dalam tubuh ular itu. Yang satu adalah leluhur Nirvana. Leluhur Nirvana berubah menjadi bola cahaya hitam. Cahaya hitam itu menjerat separuh tubuh Wulan. Yang lainnya adalah leluhur Yanhuo. Leluhur Yanhuo seperti bintang yang menyala-nyala, mengikat dan menutupi separuh tubuh Wulan lainnya. Leluhur ular tak terbatas, leluhur api evolusi, dan leluhur kepunahan, mereka bertiga pandai menahan orang lain dan bekerja sama. Bahkan dengan tubuh Wulan yang kuat, sulit baginya untuk melarikan diri. Leluhur api telah melahap Wulan sebelumnya, dan memerangkap Wulan selama sekitar 1 tarikan napas. Sekarang setelah mereka bertiga bergabung, Wulan sama sekali tidak dapat menyingkirkannya. Buka. Wulan berjuang sekuat tenaga. Ketiga leluhur ular tak terbatas mampu mencapai tingkat kekuatan tempur penguasa. Dengan kerja sama mereka saat ini, tidak peduli seberapa kuat Wulan, dia tidak dapat melepaskan diri. Hancurkan Luo Feng. Pada saat ini, 2 leluhur terluka parah dan bersembunyi di tubuh aslinya. Ketiga leluhur ular tak terbatas menahan Wulan lagi. Tepatnya ada 100 leluhur yang tersisa. 100 leluhur ini menyerang secara kolektif, dan semua jenis kekuatan tingkat tertinggi saling terkait dan menyelimuti Luo Feng. Meskipun kekuatan keseluruhan dari 100 leluhur telah turun sedikitnya 20% tanpa kepemimpinan dari 3 orang terkuat dari 9 kaisar, leluhur ular tak terbatas, leluhur api evolusi, dan leluhur kepunahan, kekuatan mereka masih membuat Luo Feng takut. Labirin ruang waktu. Sang penguasa bintang mengambil tindakan. Orang dengan pencapaian tertinggi di kehampaan di pihak leluhur adalah leluhur ular tak terbatas. Leluhur ular tak terbatas telah diam-diam bertarung dengan penguasa bintang berkali-kali. Meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia memang telah memengaruhi taktik ruang dan waktu penguasa bintang. Pada saat ini, leluhur ular tak terbatas perlu menekan rumah biru di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi perlawanan rumah biru terlalu kuat. Dalam keadaan saat ini, leluhur ular tak terbatas tidak dapat mengendalikan kekosongan dengan seluruh kekuatannya. Adapun, Ibu Ruang dan Waktu, pencapaiannya dalam kehampaan tidak sebaik leluhur ular tak terbatas, dan pencapaiannya dalam waktu jauh lebih rendah daripada cahaya bintang. Pada saat ini,
Kekuatan mengerikan dari 100 leluhur begitu besar sehingga labirin ruang waktu hancur di hadapan kekuatan absolut. Namun, 30% hingga 40% dari kekuatan itu masih dipindahkan secara paksa, dan kekuatan yang tersisa memengaruhi formasi pertempuran. Setelah diblokir dan dilemahkan oleh formasi Yuan, akhirnya jatuh pada Luo Feng. Luo Feng merasa bahwa itu hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya dan masih dalam toleransinya. Tuan bintang ini, leluhur asli juga mengalami sakit kepala. Leluhur ular tak terbatas akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan Wulan, dan penguasa bintang dapat mengerahkan sepenuhnya kekuatan ruang waktunya. Ledakan. Di bawah kekuatan leluhur yang mengerikan, sosok yang sangat kekar melangkah dan mendekati Luo Feng. Tubuhnya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari naga biru. Tubuhnya ditutupi sisik hitam dan emas, dan sayapnya yang besar sangat tajam. Pada saat yang sama, ada cahaya berwarna-warni yang sangat besar di sekitarnya, dan ada kabut hitam tak berujung di sekitarnya. Kaisar Dewa Raksasa. Leluhur binatang asal Chaotic. Leluhur gelombang hitam. Luo Feng mengenalinya sekilas. Medan cahaya warna-warni yang sangat besar itu diubah oleh leluhur binatang Hunyuan, salah satu dari 9 kaisar. Tubuh leluhur binatang Hunyuan adalah medan yang paling menakutkan di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Di medannya, penguasa bintang tidak dapat memobilisasi sedikitpun kekuatan hampa. Kalau diperhatikan lebih teliti, ternyata hamparan cahaya warna-warni yang amat luas itu sebenarnya adalah seekor binatang raksasa yang gemuk dan berambut warna-warni. Karena setiap area adalah rambut dan tubuhnya. Orang kuat lainnya secara alami tidak dapat memobilisasi jejak kekuatan hampa. Penguasa bintang hanya dapat melarikan diri dari area ini dengan bantuan garis waktu. Di luar area cahaya berwarna-warni, kabut hitam tak berujung adalah tubuh leluhur gelombang hitam. Leluhur pasang surut hitam berubah menjadi bencana pasang surut hitam yang tak berujung. Itu juga semacam kekuatan domain bencana. Kekuatan penindasan domain lebih lemah daripada leluhur binatang Hunyuan, tetapi semua jenis bencana akan menimpa musuh. Black Tide Disaster Realm adalah Hunyuan Beast Ancestor Realm, dan alam ganda menutupi tubuhnya. Dikombinasikan dengan tubuh yang paling menakutkan. Pada saat ini, Giant God Emperor tidak memiliki kelemahan. Ledakan. Ia membawa wilayah yang sangat luas dan merobek kehampaan dalam satu langkah untuk tiba di depan Luo Feng. Keluar. Luo Feng menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu menembus medan bencana pasang surut hitam dengan ganas, lalu menembus medan cahaya berwarna-warni leluhur binatang Hunyuan yang lebih kuat. Cahaya pedang itu benar-benar tenggelam dan tidak menyentuh tubuh mengerikan Kaisar Dewa Raksasa. Kaisar Dewa Raksasa mendekat, memeluknya dengan lengannya yang besar, dan menutupinya dengan sepasang sayap besar. Selain itu, medan cahaya berwarna-warni dan medan pasang surut hitam menenggelamkan Luo Feng. Daerah ini, Luo Feng tidak peduli dengan berbagai kekuatan dahsyat di wilayah Black Tide. Vitalitasnya yang tak terbatas dapat menahannya. Namun, medan pasang surut hitam menahannya, dan cahaya warna-warni yang tak berujung menyelimutinya, jadi Luo Feng merasa bahwa setiap gerakannya sangat sulit. Lengan dan sayap Kaisar Dewa Raksasa menyelimutinya, dan Luo Feng tidak dapat menghindarinya, dan langsung dipeluk. Di bawah pengepungan ratusan leluhur, formasi pertempuran sang penguasa sudah mulai melemah. Bahkan dengan Kaisar Dewa Raksasa dan 3 orang lainnya yang bergabung, kemampuan fisik Luo Feng tidak sebaik penguasa bintang dan yang lainnya. Intinya adalah bahwa ia melawan pengepungan para leluhur dan tidak memiliki cara untuk bersembunyi atau melarikan diri. Begitu mereka bertemu, mereka terjerat oleh 3 Kaisar Dewa Raksasa. Oke. Kita berhadapan dengan 2 orang yang memiliki tubuh fisik terkuat. Para leluhur merasa gembira. Wulan dan Luo Feng adalah yang paling tahan terhadap kekuatan di antara 8 penguasa. Mereka memainkan peran besar dalam formasi pertempuran, terutama Luo Feng, yang dapat dengan cepat mengembalikan rekan-rekannya ke puncak. Untuk menghadapi Luo Feng dan Wulan, leluhur ular tak terbatas dan yang lainnya tidak cukup kuat. Leluhur ular tak terbatas, leluhur nirvana, dan leluhur api hanya dapat menjebak salah satu dari mereka bersama-sama. Hanya ketika mereka bertiga, sang Kaisar Dewa Raksasa, bergabung, mereka dapat memastikan bahwa penguasa lainnya terjebak. Panggilan. Setelah menjebak Luo Feng, Kaisar Dewa Raksasa dan anak buahnya segera mundur. Bagaimanapun, tubuh mereka terlalu besar dan wilayah mereka terlalu luas. Ini benar-benar memengaruhi pengepungan leluhur lainnya. Dengan mundurnya ini, Kaisar Dewa Raksasa dan para pengikutnya mundur ke kelompok leluhur.
menjebakku. Luo Feng ditekan oleh Kaisar Dewa Raksasa dan 3 orang lainnya. Saat memasuki kelompok leluhur, ada tatapan dingin di mata Luo Feng. Ledakan untukku. Dalam sekejap, tubuh Luo Feng menghilang. Tubuh fisiknya berubah menjadi energi, yang semuanya mengalir ke 1,8 miliar asal-usul. Awalnya, 1,8 miliar asal-usul sudah sepenuhnya terakumulasi dengan energi. Tetapi saat energi tubuh fisik mengalir deras, 1,8 miliar asal-usul itu tiba-tiba menyusut. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi badai energi yang menyilaukan dan tak berujung. Hancurkan semua rintangan dan hambatan dalam sekejap. Boom, boom, ledakan. Dengan bantuan kedua rekannya, Kaisar Dewa Raksasa awalnya menahan Luo Feng, tetapi Luo Feng tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi 1,8 miliar asal. 1,8 miliar asal seperti bintang terang yang secara alami membentuk formasi. Ini adalah salah satu dari 3 gerakan terlarang yang diteliti Luo Feng berdasarkan kelebihannya sendiri, penghancuran asal. Ketiga jurus terlarang ini membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk mencapai efek terbaik. Alasan mengapa ketiga jurus ini dilarang adalah karena biaya untuk melakukannya juga sangat tinggi. 1 miliar 80 juta asal membentuk formasi yang menyebabkan reaksi berantai, dan langsung berubah menjadi badai energi yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Badai energi ini menghancurkan waktu dan ruang. Dalam menghadapi kekuatan yang luar biasa seperti itu, waktu dan ruang terkoyak menjadi energi yang paling murni. Bahkan tubuh agung, Kaisar Dewa Raksasa, di dekat perut 1,8 miliar asal, terkoyak dalam sekejap, dan tubuhnya yang besar langsung hancur. Tidak bagus. Kaisar Dewa Raksasa terkejut dan marah, minggir. Domain ganda leluhur binatang Hunyuan dan leluhur jurang hitam juga terkena energi tak berujung untuk pertama kalinya. 2 domain yang dibentuk oleh mereka berdua memang kuat, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, domain yang paling dekat dengan mereka juga hancur dan musnah menjadi energi. Energi-energi ini juga terintegrasi ke dalam badai energi, membuat badai energi menjadi lebih mengerikan. Saya melihat badai energi besar berbentuk seperti lempengan batu giok yang menyilaukan meletus dari perut Kaisar Dewa Raksasa, mencabik-cabik tubuh Kaisar Dewa Raksasa, menembus alam ganda, dan menyerbu maju dengan energi yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Ketika energi menembus batas tertentu, reaksi khusus terbentuk. Ruang dan waktu di sekitarnya langsung musnah, dan jangkauan luas langsung berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Puluhan leluhur di sekitar tidak punya waktu untuk bereaksi dan sepenuhnya tenggelam oleh badai energi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Dewa Raksasa sangat marah. Domain ganda leluhur binatang Hunyuan dan leluhur jurang hitam sebagian melindungi kaki Kaisar Dewa Raksasa, dan sebagian melindungi dada Kaisar Dewa Raksasa dan di atasnya. Bahkan di tengah wabah yang mengerikan seperti itu, dengan perlindungan domain ganda yang super kuat, hanya sepertiga dari tubuh Kaisar Dewa Raksasa yang hancur. 2 domain melindungi seluruh tubuhnya dan menyatukannya. Untunglah kalian berdua ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati kali ini. Kaisar Dewa Raksasa masih sedikit takut. Tidak seperti Luo Feng dan Wulan. Sebagai penguasa, tubuh Luo Feng dan Wulan diciptakan sendiri dan mereka secara alami mengejar kesempurnaan. Kepadatan energi tubuh Luo Feng dan Wulan telah mencapai batas teoritis. Namun, Kaisar Dewa Raksasa tidak seperti itu. Ia lahir dari ruang primordial yang tak terbatas dan tumbuh secara alami seiring dengan transformasinya yang terus meningkat. Meskipun tubuhnya sangat besar dan memiliki daya ledak, bahkan di antara 9 kaisar, ia adalah level terkuat, tetapi kemampuannya untuk bertahan hidup relatif lemah. Kepadatan energi tubuhnya bahkan tidak setinggi Wulan dan Luo Feng. Menghadapi kekuatan sekuat itu dari jarak dekat, jika bukan karena kedua rekannya, dia pasti akan musnah total. Luo Feng ini benar-benar punya trik yang membuatku kehilangan 10% tubuhku. Leluhur binatang Hunyuan sangat terkejut. Tubuhnya adalah domain terkuat di seluruh ruang Hunyuan yang tak terbatas. Ia dan leluhur jurang hitam sama-sama ahli dalam gerakan domain. Hanya dengan bekerja sama dengan Kaisar Dewa Raksasa, mereka dapat saling melengkapi dan memiliki kekuatan super. Aku juga kehilangan hampir 10%. Wilayah leluhur jurang hitam berada di tepi terluar, tetapi kerugiannya sebanding dengan leluhur binatang asal Chaotic. Ketiga Kaisar Dewa Raksasa telah menderita kerugian besar, dan sekarang mereka menjadi berhati-hati dan memperhatikan segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan ini menyapu puluhan leluhur di sekitarnya. Kemampuan para leluhur ini untuk menyelamatkan hidup mereka jauh lebih rendah daripada 3 Kaisar Dewa Raksasa. Meskipun mereka lebih jauh dan dampaknya sedikit lebih lemah, itu tetap sangat tragis.
Sebanyak 26 leluhur terluka parah di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Pada saat ini, 26 guntur emas yang sangat menyilaukan turun. Dewa Phoenix memilih untuk membakar avatar utamanya tanpa ragu-ragu. 26 guntur emas yang mengerikan itu tidak dapat dihindari dan telah menyerang 26 leluhur yang terluka parah. Ah, tolong. 26 leluhur itu sudah terluka parah, dan serangan penuh kekuatan dari penguasa Phoenix membuat mereka semakin ketakutan. Mereka tidak punya cara untuk menghindari guntur emas itu, dan meskipun rekan-rekan mereka di samping mencoba menyelamatkan mereka, guntur emas itu tetap mengenai mereka. 5 leluhur terluka parah. Di bawah guntur emas, mereka tidak dapat melindungi inti kehidupan mereka, dan inti kehidupan mereka retak. Kelima leluhur ini meninggal di tempat. 21 leluhur lainnya semuanya terluka lebih serius dan panik. Cahaya tak berujung menyelimuti mereka dan menyelamatkan mereka. Namun, jasad kelima leluhur yang telah meninggal itu telah diam-diam dipindahkan oleh waktu dan ruang. 5 leluhur yang telah meninggal? Leluhur lain yang hadir semuanya sedikit bingung dan tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Di masa lalu, beberapa dari mereka telah meninggal, tetapi itu adalah kematian yang lebih lemah setelah kedua belah pihak bertarung untuk waktu yang lama. Namun, kejadiannya terlalu tiba-tiba. 26 leluhur terluka parah dalam sekejap, lalu 5 diantaranya meninggal. Kelima leluhur yang tewas itu cukup kuat. Mereka bukanlah yang terburuk di antara para leluhur. Mereka hanya kurang beruntung. Mereka terlalu dekat dengan 3 kaisar dewa raksasa dan terluka parah akibat ledakan mengerikan itu. Nasib buruk? Terlalu dekat? Para leluhur tidak dapat menerima alasan ini. Mereka dapat menerima tersingkir dalam perang, tetapi mereka tidak dapat menerima terbunuh karena nasib buruk. Kali ini, kelima leluhur itu tidak beruntung. Apakah giliran mereka kali berikutnya? Mati, semua penguasa kultivator, mati. Mati. 5 leluhur tewas, dan 21 leluhur yang terluka parah dibawa pergi oleh para leluhur yang tak terhitung jumlahnya. 70 leluhur yang tersisa marah dan bahkan sedikit panik. Mereka menyerang sesuka hati. Pada saat ini, para penguasa kultivator sedang bertarung. Tanpa Wulan dan Luo Feng, bagaimana mereka bisa melawan? Lebih dari 70 leluhur menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan 3 kaisar dewa raksasa juga menyerang dengan marah. Labirin ruang waktu dan penguasa bintang ingin memindahkan kekuatan ini dengan ruang waktu, tetapi kali ini, leluhur ular tak terbatas untuk sementara melepaskan penindasan Wulan, dan leluhur Yan Shui dan leluhur Jiemie menahannya untuk waktu yang singkat. Leluhur ular tak terbatas mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kehampaan, sehingga labirin ruang waktu tidak mungkin terbentuk. Ledakan, semua jenis kekuatan tingkat tinggi saling terkait dan tertutup. Sang penguasa bintang juga membakar sebagian klon tempur utamanya dalam sekejap, dan di bawah pengaruh kekosongan leluhur ular tak terbatas, dia secara paksa memindahkan 30% kekuatannya. Naigu. Formasi susunan Yuan juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Kurangi sebagian daya lagi. Penguasa Naigu berubah menjadi monster raksasa dengan 9 kepala besar. Tubuhnya yang besar secara aktif melahap dan menyerap semua kekuatan. Saat menahan kekuatan ini, permukaan penguasa Naigu juga hancur, tetapi juga pulih dengan cepat. Menguasai garis keturunan beberapa leluhur sekaligus, penguasa Naigu memiliki cara yang komprehensif. Sebelum Luo Feng menjadi penguasa, dialah yang membantu Wulan dalam melawan kekuatan dunia luar. Namun, melalui serangan 70 leluhur, bahkan setelah dilemahkan beberapa kali, hampir setengah kekuatannya masih tersisa, dan tubuh penguasa Naigu hancur dalam waktu singkat. Badai penghancur asal Luo Feng yang berjumlah 1,8 miliar ditransmisikan dari jarak yang jauh dan sudah sangat lemah saat ini. Kekuatan lemah yang tiba-tiba memengaruhi jangkauan yang tak terbatas itu menyusut seketika. Hampir dalam sekejap mata, dalam formasi pertempuran para penguasa kultivator, kekuatan tak terbatas itu langsung mengembun menjadi satu sosok, seorang pria berambut hitam. Sosoknya sangat besar dan dia berdiri di depan Tuan Naigu, menahan pemboman kekuatan tingkat tertinggi. Naigu, serahkan padaku. Suara Luo Feng terdengar. Naigu, yang tubuhnya hancur, menatap Luo Feng yang muncul saat ini dan tidak bisa menahan senyum. Hanya dalam sekejap, aku hampir meledak. 8 penguasa saling mengenal gerakan masing-masing. Mereka semua memahami gerakan terlarang Luo Feng, penghancuran asli. Meskipun semua kekuatannya meledak sepenuhnya, kekuatan Luo Feng dapat dipulihkan sebagian dari ketiadaan. Setiap bagian energi Luo Feng mengandung spiritualitas super. Ketika momentum penghancur melemah, semuanya terkumpul lagi,
Masih ada cadangan energi 20%. Luo Feng bisa merasakan kondisinya sendiri. Setelah ledakan dan kehancuran total, dia masih bisa pulih 20%. Tubuhnya tampak utuh, tetapi 1,8 miliar esensi yang baru terbentuk di tubuhnya sangat lemah. Kecepatan penyerapan energi dari esensi dalam kondisi lemah sangat berkurang. Semakin kuat cadangan energi, semakin cepat kecepatan penyerapan, semakin lemah tubuhnya, semakin lambat penyerapannya. Jika itu hanya klon lemah yang dipadatkan dari sebuah pikiran, akan sulit memulihkan 1% cadangan energi bahkan setelah menyerapnya selama sehari. Aku terlalu lemah sekarang, dan kecepatan pemulihan energiku hanya 1/10 dari waktu puncakku. Luo Feng dapat menentukan kecepatan pemulihannya sendiri. Namun para leluhur tidak menyadari kecepatan pemulihan Luo Feng. Mereka hanya melihat Luo Feng berdiri di depan Wulan, sepenuhnya menahan dampak dari kekuatan yang tersisa. Apakah dia pulih? Bukankah Luo Feng berubah menjadi badai energi yang tak berujung? Bagaimana dia pulih? Hati para leluhur bergejolak. Apakah pertempuran ini masih perlu dilanjutkan? Suara marah seorang leluhur bergema di hati para sahabatnya. Kekuatan penguasa Luo Feng ini benar-benar misteri. Dia berubah menjadi badai yang merusak sebelumnya dan membunuh 5 leluhur. Mungkin dia punya trik lain. Aku bisa merasakan bahwa cadangan energi Luo Feng hanya berpeluang besar. Kita bisa mengalahkan para penguasa ini. Memangnya kenapa kalau kita mengalahkan mereka? 8 penguasa itu abadi. Begitu mereka mendapatkan kembali klon tempur utama mereka akan kembali lagi. Menurutku, pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Semua orang di Infinite Chaotic Origin Space tahu bahwa alasan paling mendasar untuk gencatan senjata adalah karena penambahan seorang penguasa. Bahkan jika mereka menang, gencatan senjata tidak ada artinya. Demi wajah kecil, beberapa leluhur lagi harus mati. Di antara para leluhur ini, ada banyak yang menentang perang sejak awal. Kali ini, mereka merasa bahwa 9 kaisar berkumpul bersama dan lebih dari 100 leluhur memiliki keunggulan mutlak, sehingga banyak leluhur yang bersedia bergabung dalam perang. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa mereka mungkin mati jika mereka tidak beruntung, jumlah leluhur yang menentang perang tiba-tiba meningkat. Semua leluhur ular tak terbatas merasakan pertentangan di dalam diri para leluhur. Bahkan beberapa leluhur yang selalu mengikuti mereka kini menentang perang. Sungguh tidak adil jika kelima leluhur yang meninggal sebelumnya meninggal. Seberapa sulitkah untuk berkultivasi hingga ke tingkat leluhur? Dalam keadaan normal, akan sulit bagi mereka untuk mati. Kali ini, kita menderita kerugian karena kita tidak mengetahui dengan jelas kekuatan Tuan baru Luo Feng. Suara leluhur ular tak terbatas terdengar oleh rekan-rekannya. Saya berpikir, tunggu sampai saya tahu semua detailnya dan merasa yakin sepenuhnya sebelum mengambil tindakan. Mari kita hentikan perang ini untuk saat ini. Leluhur ular tak terbatas menyadari masalah tersebut. Dengan lebih dari 30 leluhur yang menentangnya, hal itu tidak dapat dilanjutkan. Saat leluhur ular tak terbatas, leluhur nirvana, dan leluhur air melepaskan penindasan mereka, Wulan juga mendapatkan kembali kebebasannya dan segera kembali ke formasi pertempuran. Apakah para leluhur ini sudah berhenti? Yuan, Bintang, Luo Feng, Jin, Wulan, Ming Huang, Naigu, dan Moro saling memperhatikan. Meskipun kemampuan pemulihan Luo Feng sudah sangat melemah, ia tetap membiarkan rekan-rekannya pulih ke puncaknya terlebih dahulu. Dia perlahan pulih dari cadangan energinya yang tinggal 20%. Leluhur ular tak terbatas melihat kelompok penguasa yang sulit ini dan tahu bahwa setelah kelahiran penguasa baru Luo Feng, rencana awal mereka untuk menghancurkan semua wilayah para pembudidaya telah gagal. Kem pembudidaya sekarang memiliki fondasi yang lebih dalam dan ditakdirkan untuk menjadi lawan terbesar bagi kem kehidupan hunyuan alami mereka. Di tahun-tahun berikutnya, mereka akan terus bertarung satu sama lain hingga pemenangnya ditentukan. Aku tidak menyangka bahwa sebelum perang genosida, kamu melahirkan seorang penguasa baru. Leluhur ular tak terbatas berbicara, dan sekelompok leluhur di belakangnya juga melihat Luo Feng dan yang lainnya dari jauh. Kali ini memang sangat berbahaya. Yuan mengangguk dan mengakui, jika Luo Feng tidak menerobos, kita mungkin akan kehilangan semua wilayah kita. Dalam pertempuran sebelumnya, ketujuh orang itu berkali-kali gagal. Mereka hanya bisa memperlambat laju lawan semampunya, tetapi tidak bisa mencegah jatuhnya wilayah itu. Pertempuran ini berakhir di sini. Leluhur ular tak terbatas berkata, lain kali, kita akan memutuskan pemenangnya. Yuan Ying berkata, kita akan putuskan pemenangnya lain kali.
Yuan juga yakin bahwa situasinya akan lebih baik jika ada satu penguasa lagi di masa depan. Dibawa oleh Ibu Ruang dan Waktu, dengan cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya, semua leluhur melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan pergi. 8 penguasa menyaksikan semuanya. Gencatan senjata sementara. Yuan berbicara. Kekuatan leluhur secara keseluruhan lebih kuat dari kita, kata penguasa Moro sambil mengamati dari jauh. Serangan sebelumnya oleh Jin, avatar pertempuran utama Ming Huang Burning, dan aku membuahkan hasil, tetapi kali ini mereka siap menghadapi serangan kita dan efeknya jelas lebih lemah. Jurus terlarang Luo Feng lah yang menciptakan peluang, memisahkanku dari formasi pertempuran, yang justru memberiku peluang. Luo Feng tersenyum tipis, dan Xing Mang berkata, menyerap asal-usul dunia sumber dan ancaman kematian mungkin membuat para leluhur berevolusi. Setelah perang ini, diperkirakan beberapa leluhur akan mengalami terobosan. Para penguasa akan membuat kemajuan, dan para leluhur juga akan membuat kemajuan. Menguasai level kekuatan tertinggi bukanlah batasan bagi para leluhur. Para leluhur akan terus berevolusi dan mencapai level kekuatan tak terbatas. Langkah awal, leluhur ular adalah puncak keabadian dalam arah tertentu. Betapapun hebatnya para leluhur, mereka tetap tidak sebaik kita para praktisi. Ming Huang tersenyum percaya diri. Itulah kenyataannya. Pada awalnya, jurang pemisah antara kedua belah pihak sangat besar, tetapi sekarang jurang pemisah itu semakin menyempit. Pertama, kembalilah ke tempat asal dan ambil jasad leluhur. Pelajarilah dengan seksama. Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli apapun. Perang ini sudah berakhir. Dengan ratusan leluhur yang bersatu, kita bisa meneruskannya. Akan jauh lebih mudah menghadapi faksi lain-lain kali. Wulan juga berkata dengan penuh emosi, setidaknya aku bisa bersantai sejenak. Jin tertawa dan berkata, Saudara Luo Feng, kamu berjanji untuk menemaniku ke tanah misterius setelah perang. Masih banyak kelompok dunia di wilayah kultivator kita yang diduduki oleh kubu lain. Taklukkan dulu semua wilayah kultivator sebelum kalian berdua pergi menjelajah, kata Yuan. Baiklah, aku tidak terburu-buru, kata Jin sambil tersenyum. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jin, kemana kamu akan menjelajah? Jurang kehancuran. Jin berkata, aku sudah pernah ke sana berkali-kali, tetapi aku selalu membutuhkan penolong yang kuat. Kali ini aku akan mengirimkan informasi terperinci tentang jurang kehancuran. 8 penguasa itu kembali ke tempat asal mereka sambil mengobrol.